Yesus memberikan hidup abadi, habis derita di dunia, purna sukacita, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Shalom. Semoga hari ini Bapak Ibu saudara semuanya selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini, karena Tuhan masih memberi waktu untuk menikmati anugerah Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama kami dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu sia-sia, namun bermanfaat untuk kehidupan iman kami. Di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ulangan 31 ayat yang ke-6 akan saya bacakan. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Saudaraku, pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah tema dari bacaan tadi, berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Saudara-saudara, dalam hidup ini kadang kita mengalami sebuah pergumulan. Pergumulan itu mungkin berupa kesulitan dalam mencari pekerjaan. Dan yang namanya kesulitan, sakit, penyakit, atau pergumulan apapun juga bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapapun juga. Sakit tidak memberitahu dulu kepada kita. Tiba-tiba bangun dari tidur, tubuh badannya tidak enak dan merasakan sakit. Dan ini bisa menimpa kepada siapapun juga. Kegagalan dalam berusaha, dalam bidang ekonomi, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan juga bisa terjadi setiap saat dan kepada siapapun juga. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu adalah orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang beriman juga dapat mengalami penderitaan, juga dapat mengalami kesulitan dalam segala hal. Bahkan Bapak Ibu, karena iman, karena kepercayaan kepada Tuhan Yesus, juga bisa menjadikan orang itu menderita.
karena ada tekanan dari pihak lain, atau mungkin tekanan dari dalam keluarga kita. Orang percaya bisa mengalami penderitaan. Satu contoh ketika zamannya Rasul Paulus, jemaat di Roma, saudara-saudara, mengalami penderitaan. Mereka dikucilkan. Jemaat di Roma dianiaya. Bahkan juga ditekan oleh pejabat Romawi. Dan juga masyarakat yang anti kepada orang Kristen. Yang anti kepada orang-orang percaya. Tetapi mereka kuat, saudara. Mereka tetap kuat. Banyak murid Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen di penjuru dunia ini mengalami penderitaan. Tetapi mereka kuat dan Injil tetap diberitakan. Karena apa, saudara? Karena ada Tuhan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita bisa mengalami penderitaan, merasakan kesulitan. Tetapi sampai hari ini Bapak Ibu kita semuanya sebagai orang percaya bisa menghadapi semua kesulitan, penderitaan, dan pergumulan. Itu bukan karena kekuatan kita. Sebuah keluarga bisa melewati pergumulan-pergumulan keluarga. Jemaat bisa melewati sakit, penyakit yang sangat berat. Mengalami kesulitan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pendidikan anak-anak, pekerjaan dan sebagainya. Tapi sampai hari ini kita bisa bertahan. Karena ada siapa, saudara? Karena ada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan tersebut ada Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara, saat ini yang perlu dan yang harus ditekankan kepada setiap orang percaya, di tengah-tengah kehidupan zaman yang terus berubah, di tengah-tengah banyaknya kesulitan, yang penting saat ini untuk Bapak Ibu kita semuanya sebagai orang Kristen, tetap percaya, tetap beriman, tetap kuat memegang janji Tuhan. Karena di dalam kesulitan dan pergumulan itu ada Tuhan yang menyertai, menguatkan, dan memberkati kita semua. Setiap kita, Bapak Ibu, tidak tahu pergumulan masing-masing orang. Tetapi setiap keluarga, setiap orang pasti ada pergumulan dan pernah mengalami kesulitan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain percaya, kita tetap setia pada janji Tuhan. Setia pada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan juga mengatakan di dalam Roma, Bapak Ibu. Di dalam Roma, ya, Paulus pernah mengatakan pada jemaat di Roma. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dalam segala hal Allah turut bekerja. Sehingga kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu memiliki makna.
makna itu adalah untuk mendorong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan selalu mengharapkan pertolongannya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk sore hari ini kami diingatkan bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja, menguatkan dan memberkati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam keadaan seperti apapun juga, dalam suka dan duka, kami sebagai orang-orang beriman akan tetap mengandalkan Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tetap dalam kerangka rencana Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit karena usia lanjut, karena berbagai macam penyakit yang menimpa dalam hidupnya. Tuhan, tolong dan berkati saudara kami ini, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan pakai keluarganya, Tuhan berkati obat dan makanan yang masuk dalam tubuhnya, sehingga mereka kuat, sehat, dan tetap memohon pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat Tuhan untuk kehidupan keluarga kami, baik yang jauh maupun yang dekat. Tuhan berkati, sehingga di tengah-tengah keluarga kami selalu tercukupi dengan berkat Tuhan, selalu bersuka cita karena pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami semuanya untuk selalu mengucap syukur karena pertolongan dan berkat dari Tuhan dalam suka dan duka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.